Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. SM Store, amanah dalam muamalah. Dikatakan hidup itu adalah di saat apa tadi? Manusia mengisi usianya dengan kebaikan. Itulah hidup. Ketika seorang anak berbakti kepada ibunya, ayahnya, itu dia sedang hidup. Ketika dia durhaka, mati dia pada saat itu. Karena usianya usia yang tidak diisi dengan kebaikan. Ada dua pendapat. Demikian ikhwan rahimanallahu wa iyyakum. Namun intinya bahwasanya ya, ajal itu pasti datang. Tidak ada manusia yang tidak mati. Tidak ada manusia yang tidak mati. Makanya disunahkan bagi kita bukan minta panjang umur, tapi disunahkan untuk meminta keberkahan umur. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Mas'ud, qalat Ummu Habibah, berkata Ummu Habibah. Siapa ikhwah? Habibah, Ummu Habibah. Apanya Rasulullah? Istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apanya Rasulullah, Bu? Ummu Habibah? Istri. Ada berapa istri Rasulullah? 9. Sebutkan 5 aja, Bu. Ummu Habibah, Khadijah, Aisyah, Hafsah. Kok ada suara bapak ya? Saya tanya ibu-ibu. Baik, jazakumullah khairan. Berarti ibu-ibu masih bersama saya. Karena suaranya masih berisik dari belakang masalahnya. Baik. Apa kata Ummu Habibah radhiyallahu anha? Allahumma amti'ni bi zauji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi abi Abu Sufyan wa akhi Muawiyah. Ya Allah, bahagiakanlah diriku dengan Engkau panjangkan usia suamiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dengan memanjangkan usia ayahku Abu Sufyan, dan dengan memanjangkan usia saudaraku Muawiyah. Ya. Kemudian faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, laqad sa'altillaha li ajalin madrubah. Muhabibah, kamu memohon kepada Allah sesuatu yang sudah ditetapkan, yang tidak akan berubah. Ya, kamu telah memohon kepada Allah sesuatu yang sudah ditetapkan dan tidak akan berubah. Wa arzaqum maqsumah, dan rezeki yang sudah dibagi-bagi. Wa ayyam ba'dudah, dan hari yang sudah ditentukan. La yu'ajjilallahu syai' qabla hillih, sebelum itu terjadi tidak akan terjadi. Wala yu'akhirallahu syai'an ba'da hillih, dan sesuatu yang sudah ditetapkan tidak akan ada diperlambat. Walau kunti sa'altillah ayyu'idhaki min adzabin fin nari aw adzabin fil qabri lakana khairan afdal. Seandainya yang engkau minta kepada Allah adalah perlindungan Allah untukmu dari azab neraka dan azab kubur, tentu ini akan lebih baik dan lebih afdol. Demikian ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum. Artinya bahwa kematian sudah ditetapkan dan semua kita pasti akan meninggal dunia dengan tanpa terkecuali sesoleh apapun. Hanya memang kita tidak tahu kapan kita meninggal dunia. Apakah hari ini ataukah besok? Kalau saya tanya ikhwah, ibu-ibu, kalau ibu saya tanya, ibu mau meninggal hari ini, Bu? Bu? Belum ya? Besok aja? Belum ada yang mau meninggal hari ini. Bapak-bapak ada yang mau meninggal hari ini? Tunjuk tangan. Kalau saya tanya yang muda-muda lah, yang kakek-kakek, mana yang kakek-kakek? Maunya kapan jadinya? 5 tahun lagi atau setahun lagi atau 2004
Atau ada di sini yang apa namanya targetnya 2024 gitu. Meninggal. Ada yang pakai target? Enggak ada yang mau meninggal itu. Demikian. Baik, selanjutnya ikhwah azinallahu wa iyyakum. Ya, kematian itu pasti, tapi memang entah kapan kita tidak tahu. Entah kapan kita tidak tahu. Jangan dikira orang yang tua bakal lebih cepat meninggalnya ketimbang yang lebih muda. Nggak ada konsep seperti ini dalam masalah kematian. Dalam masalah kematian tidak ada konsep yang lebih tua itu akan lebih cepat meninggalnya ketimbang yang lebih muda. Orang yang sakit lebih cepat meninggalnya ketimbang yang sehat. Ikhwah, antum pernah dengar Ustadz Sanusi, Ustadz Firdaus Sanusi, pernah dengar? Hah? Iya kan? Ya. Antum pernah dengar Ustadz Abu Haidar? Dengar kan? Itu Ustadz senior. Ustadz Abu Haidar itu dia ada sakit jantungnya. Bahkan pernah berobat ke Jerman. Ustadz Firdaus Sanusi sehatnya Masya Allah. Pernah ke Medan main tenis lapangan. Dia menang ngalahin anak muda yang sudah berpindah ke alam baka. Siapa? Ustadz Firdaus duluan. Padahal dia sehat Masya Allah. Ustadz Abu Haidar udah lari-lari dia sekarang. Demikian ikhwan. Siapa bilang orang yang sakit pasti lebih dahulu meninggal dibandingkan yang sehat? Berapa banyak seorang profesor spesialis sakit ini sakit itu, dia telah vonis pasiennya, Bapak maaf, kemungkinan usia Bapak tidak lebih daripada sebulan. Belum meninggal pasiennya, profesornya mati duluan. Ikhwah, kita tidak tahu, ya. Kita tidak tahu kapan kita meninggal. Bahkan kita tidak tahu di mana kita meninggal. Kalau pengennya mungkin kepengen, yang orang Surabaya kepengennya meninggalnya mungkin di Surabaya, ya. Atau ada nggak yang memilih meninggal di Mekah? Mau meninggal mana kira? Pilih Surabaya atau Mekah? Atau Madinah atau Medan? Beda MDN sama-sama MDN, satu Madinah atau Medan? Di Medan aja. Oh Madinah, kepingin meninggal di Madinah. Itu kan target rencana. Kita sampai di Madinah bunuh diri kan nggak bisa juga. Demikian. Kepinginnya kita ya tempat-tempat suci di Madinah dan di Mekah. Karena apa? Karena kita kalau ke sana dalam keadaan solehnya luar biasa. Kita sedang semangat dalam ibadah pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak bisa kita lakukan semasa kita balik ke tempat kita. Tidur sedikit, sholat banyak. Di sana tidur sedikit, di tempat kita sedikit-sedikit tidur. Demikian, ibadah sedikit, di sana ibadah banyak. Ya kepinginnya kalau seandainya dalam kondisi seperti ini meninggal, Masya Allah. Demikian. Tapi kita tidak tahu di mana tempat kita meninggal. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surah Luqman ayat 34, "Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut." Tidak ada seorang pun yang tahu di mana dia meninggal dunia. Tidak ada. Ya, semuanya kita tidak tahu di mana kita akan meninggal dunia. Ikhwati fillah rahimani Allah wa iyyakum. Dalam sebuah hadis yang sahih yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza aradallahu qabdha 'abdin," apabila Allah ingin mencabut nyawa seseorang di ardin, ditetapkan di satu tempat, ja'ala lahu fiha hajah, maka Allah buatkan untuk dia ada keperluan di tempat tersebut. Mungkin di antara kita gak akan terfikir kita bahwasanya kita ada keinginan pergi ke Papua. Misalnya ini. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala tetapkan kita, ajal kita di Papua sana, Allah akan jadikan ada urusan kita ke Papua. Demikian ikhwah. Yang mungkin tidak kita sangka-sangka. Mungkin dia mau meninggalnya di Raja Ampat misalnya, yang kabarnya indah tempatnya di sana. Iya. Kita sekarang mungkin tidak terfikir. Tapi kalau ada orang tiba-tiba memberikan ongkos, ya pesawat ke sana,
akomodasi semua ditanggung, pokoknya tinggal mau, udah. Hanya modal tenaga. Tak ada modal yang lain. Siapa yang nggak mau? Kalau dia punya waktu. Tapi ternyata dia ke sana ditunggu oleh malaikat maut. Di sana rupa meninggalnya. Demikian ikhwah. Karena kita tidak tahu di mana kita akan meninggal dunia. Ikhwatifidin azallahu wa iyyakum. Itulah ya yang namanya kematian, misteri sebuah kematian. Tayyib. Sekarang kita lihat perjalanan manusia yang menjelang kematian ini bagaimana? Bukan setelah kematian, perjalanan manusia menjelang kematian. Tadi telah kita singgung bahwasanya di antara perjalanan manusia menjelang kematian, kalau Allah tetapkan dia meninggal di satu tempat, Allah buatkan untuk dia keperluan di tempat tersebut. Berarti kan dia harus ke sana. Ya. Berikutnya ikhwah, rahimanallah wa iyyakum, menjelang kematian ada yang disebut dengan sekarat. Ikhwah, sekarat, sakratul maut, sekarat itu beda dengan pencabutan nyawa. Setiap orang akan merasakan sakratul maut, sakitnya yang dia rasakan sebelum pencabutan nyawa. Dalam surat Qaf ayat 19, Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa ja'at sakratul mauti bil haqq." Dan ketika datang sakratul maut bil haqq, dengan yang sebenar-benarnya, dan ini hanya orang yang bersangkutan yang tahu bahwasanya dia sedang sekarat, menjelang dan diambang kematian. Dzalika ma kunta minhu tahid. Inilah yang dahulu kalian berusaha untuk menghindarinya. Semua orang ingin menghindari kematian. Ketika dia sakit, yang menjelang kematian dia merasa akan meninggal, dia berupaya berobat supaya sakitnya sehat. Karena asumsi bahwasanya orang yang sakit, kalau dia semakin parah ujung-ujungnya meninggal. Maka dia berjuang untuk mengobati penyakitnya. Seorang menjelang tua, sudah mulai tua, awalnya muda, kemudian tua, kemudian renta, kemudian meninggal dunia. Itu prosesnya. Makanya ada yang berusaha dengan sedapat mungkin supaya awet muda. Demikian, supaya tetap sehat walafiat. Walaupun yang namanya kematian seperti yang kita katakan tadi tidak ada hubungan dengan sehat walafiat, tidak ada hubungan dengan awet muda, dan tidak ada hubungan dengan tua dan muda. Tidak ada hubungannya. Mati dia. Walau bagaimanapun kondisinya. Ikhwati fiddin rahimanallahu wa iyyakum. Dalam sebuah hadis, wa qad 'ana Rasulullah min hadhihi sakarat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengartikan kepada kita yang dikatakan sekarat itu, fa fi mardi mautihi salawatullahi wassalamu alaihi, yaitu di saat dia sakit yang membawa kematian. Wa kana baina yadayhi raqwah aw yu'albah fiha al-ma. Pada saat itu di dekat beliau ada bejana tempat air. Faja'ala yudkhilu yadahu fil ma. Lantas dia celupkan tangannya ke dalam air. Fayamsahu fiha wajhah. Lantas dia usapkan tangan yang terkena air tadi, yang sudah basah terkena air, dia usapkan ke wajahnya. Fayaqul, dan mengatakan, la ilaha illallah inna limautin sakarat. La ilaha illallah, sungguhnya kematian itu ada sekaratnya, ada rasa sakitnya. Ini kan beliau sebelum meninggal, ya. Tapi beliau sudah merasakan sakit yang menjelang pada kematian. Aisyah radhiyallahu anha ketika melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sakit, apa kata beliau? Ma ra'aitu wajh ala ahad ashadda minhu ala Rasulullah.
Aku belum pernah melihat orang yang lebih sakit, lebih parah sakitnya ketimbang sakit Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktu itu beliau demam. Demamnya Rasulullah itu 3 kali lipat lebih panas ketimbang demam orang biasa. Pada waktu itu Rasulullah sedang sekarat. Demam beliau sangat tinggi. Sampai Aisyah mengatakan, aku belum pernah ada melihat orang yang lebih parah sakitnya dibandingkan beliau. Salawatullahi alaihi. Ikhwati fillah azallahu ikum. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Oleh karena itu ikhwah azanallahu wa iyyakum. Ya, yang namanya sekarat dia adalah sesuatu ataupun sesuatu yang di luar akal mereka dan rasa sakit yang dirasakan orang-orang menjelang kematian, dan ini dirasakan oleh semua orang, termasuk orang-orang mukmin. Hanya memang ada orang-orang yang tidak merasakan sakit sekarat itu kecuali hanya seperti dicubit. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qala, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, asy-syahidu la yajidu alamul qatli illa kama yajidu ahadukum alamal qarsati. Seorang yang tewas dalam jihad fisabilillah tidak merasakan rasa sakitnya, sakit tewasnya dia itu kecuali seperti dicubit. Kalau kita lihat, mungkin tubuhnya, mungkin kepalanya sudah dipenggal oleh musuh, mungkin jasadnya hancur dibom oleh musuh, atau dia tubuhnya ditikam dengan puluhan kali tikam, tapi sebenarnya yang hakikatnya dia tidak merasakan apapun kecuali seperti dicubit. Kalau kita lihat seperti 3 komandan pasukan perang yang disiapkan Rasulullah SAW, 3 komandan sekaligus di perang apa? Perang Mu'tah. Ya, Rasulullah SAW menyiapkan 3 orang komandan. Yang pertama Zaid bin Harisah, yang kedua Ja'far, yang ketiga Abdullah bin Uraha. Ya, ketika Ja'far memegang panji bendera pasukan, ya, ditebas tangannya oleh musuh, dipegang dengan tangan kiri, ditebas tangan kirinya, terjatuh panjinya, dipungutnya dengan sisa tangannya, dipegangnya dengan sisa tangannya, ya, akhirnya dia pun ditikam oleh musuh dan dia pun tewas. Setelah selesai pertempuran, para sahabat memeriksa jasad Ja'far ini radhiyallahu anhu. Ternyata telah dihitung tikaman itu sebanyak 60 lebih tikaman, dan semuanya di depan. Bayangkan ikhwan, saya mikirkan itu, masya Allah, kuat sekali para sahabat. Mungkin 1-2 kali tikam sudah habis kan, pus, dekat. Ini sahabat sampai 60. Berarti kan di 25 masih bergerak, di 30 masih bergerak. Demikian, dia 60 ke 70 baru dia nggak bergerak lagi, ditikam. Demikian ikhwan. Memang kelihatannya luar biasa kan, tapi ternyata kata Rasulullah SAW, dia tidak merasakan sedikit pun sakit kecuali hanya seperti dicubit. Demikian ikhwah azallahu wa iyyakum. Itulah yang namanya sekarat. Baik, ikhwah azallahu wa iyyakum. Kita lihat lagi, ya, seorang yang sekarat tadi. Kemudian datanglah malaikat, persiapan untuk pencabutan nyawa, preparation untuk mencabut nyawa. Rasulullah SAW mengatakan,
Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis Bara' bin Azib, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, innal 'abdal mu'min idza kana fi inqita'i minad dunya wa iqbalu minal akhirah nazala ilaihi malaikatu minas sama' biyadul wujuh ka'anna wujuhahum asy-syams. Sesungguhnya seorang hamba yang mukmin apabila dia mau meninggalkan dunia dan beranjak ke akhirat, maka datanglah malaikat, turun malaikat dari langit. Malaikat ini dengan wajah yang sangat putih bagaikan matahari. Lantas wa ma'ahu kafanun min akfanil jannah. Mereka semua membawa kain kafan dari surga. Wa hanutun min hanutil jannah, dan juga membawa wangi-wangian langsung dari surga. Nggak tanggung ikhwah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila seorang bidadari surga turun ke bumi, maka aroma wanginya akan memenuhi seluruh bumi. Itu nggak tahu tuh merek apa itu. Bayangkan ya, kalau kita kan biasalah yang minyak wangi isi ulang itu kan yang 10.000 setengah gitu, wangi 10 menit aja habis hilang. Tapi ini luar biasa ya, wangi. Kemudian selanjutnya ikhwah, hatta yajlisu minhu mudda basari, dan malaikat-malaikat ini duduk di sejauh mata memandang. Sekitar berapa kilometer itu? 3 kilometer? Sudah cukup dikatakan sejauh mata memandang? Lebih kurang lah ya. Artinya di tempat yang jauh dari posisi orang yang akan dicabut nyawanya ini. Jadi mereka, malaikat-malaikat yang membawa kain kafan ini tidak mendekat ke orang yang akan dicabut. Enggak. Mereka duduk di tempat yang jauh. Kemudian summa yaji'u malakul mauti alaihi salam. Kemudian datanglah malaikat maut, bukan Israel. Ya, Israel. Adapun Israel yang dari dahulu kita pernah dengar, malaikat pencabut nyawa namanya Israel. Ada hadisnya, ya, ada hadisnya, tapi hadisnya dhaif. Populernya Israel itu gara apa? Gara-gara seorang biduan nasyid kota Medan ya. Bila Israel datang memanggil, itu orang Medan. Demikian. Ingat mana Bapak yang 40 ke atas tahu ini? Kalau masih 30 ke bawah udah tahu. Demikian ikhwah. Jadi datanglah malaikat maut. Ini yang benar namanya, bukan Israel. Dah. Kemudian hatta yajlisa inda ra'si, hingga malaikat maut ini duduk di dekat kepala orang yang akan dicabut nyawanya. Fayaqulu ayyatuhan nafsu tayyibah. Kata si malaikat maut, wahai jiwa yang baik, ukhruji ila maghfirati minallahi wa ridwani. Keluarlah kamu untuk mendapatkan keampunan dari Allah dan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Qal fatakhruju tasilu kama tasil qatrah min faisiqa fayakhudhuha, maka keluarlah nyawa itu bagaikan air yang menetes dari tempatnya. Jadi kalau ini botol ya, kita teteskan, keluar dia. Keluar dengan sangat mudah. Tidak ada sakitnya. Fatasilu kama tasil qatrah, keluar bagaikan keluarnya air dari tempatnya. Fayakhudhuha, kemudian langsung diambil oleh malaikat maut dan diserahkan kepada malaikat yang menunggu tadi itu. Maka dia pun dikafankan dengan kain kafan surga, diberi wangi-wangian dengan wangian dari surga. Jadi di samping jasadnya dikafan, ruhnya juga dikafan. Ada yang pernah bertanya, kalau manusia kan meninggal dunia, kalau ruh itu hidup apa mati? Pernah nggak Bapak mendengar atau mendengar pertanyaan, apakah ruh itu hidup apa mati? Jadi kalau dikatakan ruh itu hidup,
kapanlah matinya? Berarti di dalam ruh ada ruh lagi gitu. Baik, ikhwah rahimanallah wa iyyakum, kematian itu definisinya yang hari-hari kita katakan, itu ada terpisahnya jasad dengan ruh. Itulah dia. Dan dia meninggalkan alam dunia. Demikian ikhwah. Kalaupun nanti ruhnya kembali ke jasadnya ketika dia di alam barzakh, dia tetap dikatakan mati. Walaupun masih dikatakan hidup, tapi hidup alam barzakh. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya. Jangan kalian katakan orang-orang yang mati dalam jihad fisabilillah itu mati, tapi mereka sebenarnya hidup, tapi bukan hidup seperti kita ini. Hidupnya hidup alam barzakh. Demikian ikhwan. Karena ini salah satu dalil yang dijadikan oleh orang-orang kuburiyun untuk meminta-minta kepada para wali. Karena mereka itu hidup, mereka ada para mujahid. Ya, karena mereka hidup, maka bolehlah kita minta sebagaimana orang yang masih hidup. Allah yang katakan bal ahya, mereka itu adalah hidup, tapi mereka lupa kalau hidup yang dimaksud adalah kehidupan barzakhiyah, tidak sama dengan kehidupan dunia. Baik, kita kembali. Ya, kita kembali. Wa amma abdul kafir, adapun seorang hamba yang kafir, sama perlakuannya. Ya. Bukan sama perlakuannya, sama akan turun malaikat-malaikat. Kana fi inqita'i minal akhirah wa iqbali minad dunya. Ketika dia mau berangkat ke akhirat dan meninggalkan dunia, nazala ilaihi minas samai malakun ghiladun shidad sudul wujuh. Akan turun malaikat-malaikat yang kasarnya luar biasa dan wajah mereka sangat hitam legam. Wa ma'ahum masuh minan nar. Mereka membawa pakaian dari api neraka. Fayajlisuna minhum mudal basar. Dan mereka pun duduk di tempat sejauh mata memandang dari orang yang akan dicabut nyawanya. Summa yaji'u malakul maut hatta yajlisa 'inda ra'sih. Kemudian datanglah malaikat maut. Ya, datanglah malaikat maut dan dia pun duduk di dekat kepala orang tersebut. Lantas ikhwah, azallahu wa iyyakum, fayaqul dan berkata, ayyatuhan nafsul khabithah. Wahai ruh yang kotor, ruh yang busuk, ukhruji ila sahati minallahi wa ghadabi. Keluarlah kamu untuk mendapatkan kemurkaan dan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Ruh ketika dikatakan seperti itu, kira-kira mau dia keluar? Misalnya kalau bapak punya anak, dia buat kesalahan yang fatal, kemudian dia ngurung diri dalam kamarnya, bapak ngetok pintu, nak keluar nak, kamu mau bapak hukum, ayo cepat keluar. Keluar dia? Hah? Enggak. Tapi kalau dia bapak katakan, nak nggak apa-apa, bapak maafkan, nggak apa-apa, ayo kita jalan-jalan, makan-makan kita hari ini, keluar si anak. Keluar. Demikian. Kalau yang roh orang mukmin tadi, malaikat mengatakan ukhruji ila maghfiratin minallah wa ridwani. Keluarlah untuk mendapatkan keampunan dan keridhaan Allah. Siapa yang enggak mau keluar begini? Bapak-bapak, kalau seandainya malaikat maut sekarang bisikkan, "Pak, mati aja ya, untuk mendapatkan keridhaan Allah dan keampunan." Mau nggak bapak mati sekarang? Hah? Ibu-ibu mau, Bu? Hah? Betul nih? Hah? Iya jelas kita mau. Orang sudah jelas mendapat keampunan. Ngapain kita di dunia ini? Buat baik salah, buat jahat apalagi? Iya kan? Kita itu kalau buat baik, rajin, soleh, solehah, tetap ada riyanya, ada sum'ahnya, kadang-kadang ujub. Sayalah yang pelopor kajian-kajian di Surabaya sekitarnya ini. Kalau nggak saya mana bisa? Kan ngomong sendiri tuh. Ya, sayang infak, sayang begini, sayang begitu. Kalau ngomong sendiri, itu kan ujub namanya.
Yang rajin-rajin ke masjid, dia yang paling pertama selalu datang berbulan-bulan. Iblis bisikan, memang mantap kali bapak ya. Bapak selalu yang pertama, dia pun, iya mantap kali saya ini, Masya Allah kali saya ini. Itu iblis yang bisik-bisikan, supaya apa? Begitu caranya untuk merusak orang soleh. Orang soleh itu tidak digoda, diajak, ayo zina, kalahlah dia. Gak akan bisa tergoda. Ayo zina, enggak. Paling kalau bisa poligami, itu baru. Sunnah Rasulullah. Gimana Pak? Cocok itu ya? Cocok nggak Bu? Inilah ibu-ibu. Gak mau kompromi dia masalah ini. Taib ikhwan rahimani Allah wa iyyakum. Yang ini, roh yang ini lain ancamannya. Roh yang kotor, bau busuk keluar untuk mendapatkan kemurkaan Allah. Yang nggak mau keluar dia Pak. Gimana mau keluar? Takut. Ya. Kalau dia keluar, Allah akan marah. Maka ikhwati fiddin rahimani Allah wa iyyakum, dalam sebuah ayat, ya, dalam sebuah ayat, sebentar, Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita, yaitu soal Anfal ayat 50. Walau tara idh yatawaffal ladzina kafaru al malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Kalau kamu lihat bagaimana malaikat mematikan orang-orang kafir, di mana malaikat yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Malaikat itu memukuli muka dan punggung mereka. Dalam ayat yang lain, malaikat mengatakan, "Akhriju anfusakum," keluar kalian, keluar kamu dari jasad. Demikian, dia nggak mau keluar Pak. Aku dipukuli oleh malaikat. Hanya kita nggak tahu lah, karena bagaimanapun Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun." Ketika seorang sedang dicabut nyawanya sampai tenggorokan, dan kalian pada waktu itu melihat kami, maksudnya melihat malaikat-malaikat kami yang akan mencabut nyawa kalian, hanya dia yang enggak lihat. Ya. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum. Pada waktu itu kami lebih dekat ketimbang kalian yang hadir. Walakin la tubsirun, tapi kalian enggak melihat kami. Kita yang hadir melihat orang proses pencabutan nyawa, kita enggak melihat malaikatnya, tapi si orang yang sedang dicabut dia bisa melihat. Kita yang enggak melihat. Demikian ikhwan azza wa iyyakum. Ya. Kembali ke si kafir tadi. Dalam riwayat yang lain bukan hanya kafir ikhwah, tapi awil fajir. Ya, fajir, yaitu al-kafir wa fajir. Innal 'abdal kafir. Sungguhnya seorang hamba kafir. Wa fi riwayatin al-fajir. Dalam riwayat yang lain al-fajir, yaitu pelaku-pelaku dosa. Ya, pelaku dosa. Malaikat memukulinya. Ya. Kemudian ikhwah azallahu wa iyyakum, qala fatafarraqa fi jasadih, karena dia enggak mau keluar, dipukuli oleh malaikat. Mau tidak mau harus dipaksa ruhnya keluar. Dan fayantazi'uha kama yantazi'u sufud kadhir syu'ab min as-sufi mablul. Maka dia pun ditarik dengan paksa, maka sakitnya itu bagaikan seorang besi yang banyak durinya dicabut dari goni basah yang dililitkan di besi tersebut. Fataqatta'a ma'hum al-'uruq wal 'asab. Maka berputuslah urat dan otot-ototnya. Ini jangan diselidiki, nggak akan ketemu. Kata Rasulullah, berputusan urat dan ototnya. Maka dia pergi ke ahli forensik, diteliti mana yang putus-putus ini. Ya, ini sudah masalah gaib. Yang sakitnya itu luar biasa. Kenapa? Dia nggak mau keluar. Seperti kalau seorang anak dipaksa keluar dari kamarnya, atau dipaksa keluar dari disuruh sekolah, nggak mau keluar dari kamar, dia kan pegangan tuh.
dipaksa pegangan kan supaya nggak keluar. Demikian dipaksa. Dia pegangan. Demikian ikhwah. Jadi roh ini pegangan dia. Nggak mau dia keluar. Akhirnya dipaksa. Demikian. Kalau seandainya pegangan si anak itu kuat, itu pintunya kan bisa lepas. Itulah lebih kurang. Ya. Misalnya nih si anak disuruh keluar, pegangan dengan gorden misalnya. Gorden pintu. Ditarik-tarik, bisa lepas tuh gordennya. Begitulah ibaratnya ikhwah. Ruhnya orang-orang yang kafir atau orang yang fajir ini. Demikian ikhwah azinallahu wa iyyakum. Kemudian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Selanjutnya yaitu terkait dengan adanya harapan. Ya. Ketika sudah tercabut nyawa seseorang atau sebelum itu yaitu terkait dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man fariha liqa Allah, farihallahu liqa'ahu." Barang siapa yang senang kalau dia bertemu dengan Allah, maka Allah pun akan senang bertemu dengan dia. Waman kariha liqa Allah, barang siapa yang benci bertemu dengan Allah, maka Allah pun benci bertemu dengan dia. Hadis yang sangat simpel, singkat, tapi Aisyah radhiyallahu anha memahami maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara zahir. Lantas apa kata Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis Ubadah bin Samit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hadis yang tadi? Faqala Aisyah, "Inna lanakrahul maut." Kata Aisyah, sesungguhnya kita itu masih membenci kematian. Coba perhatikan ikhwah. Tadi kan Rasulullah katakan, barang siapa yang suka bertemu dengan Allah, maka Allah bersuka bertemu dengan dia. Barang siapa yang benci bertemu dengan Allah, maka Allah pun benci bertemu dengan dia. Aisyah berkomentar, "Ya Rasulullah, kami itu masih tidak suka dengan kematian." Nah, apa hubungannya kira-kira? Ada yang tahu? Saya ulangi, hadisnya, barang siapa yang suka bertemu dengan Allah, maka Allah pun suka bertemu dengan dia. Dan barang siapa yang tak suka bertemu dengan Allah, maka Allah pun tak suka bertemu dengan dia. Kata Aisyah, "Innala nakrahul maut." Kami itu masih tak suka dengan kematian. Apa hubungannya dengan pernyataan Rasulullah tadi? Gimana? Aisyah kan bicara masalah pertemuan dengan Allah. Rasulullah bicara masalah pertemuan dengan Allah. Tapi Aisyah bicara tentang masalah kematian. Apa hubungannya? Ada bapak-bapak yang tahu? Yang bisa menjawab, boleh pulang, boleh? Silakan. Mana tahu kepingin pulang kan? Ya, kenapa? Itu dia. Jazakallah khairan. Apa hadiahnya? Nggak ada. Tisu aja ya. Karena kalau kita mau bertemu dengan Allah, kita harus mati dulu. Nggak bisa bertemu dengan Allah tanpa mati. Nabi Musa alaihissalam pernah berkata, "Rabbi arini anzur ilaik." Ya Allah, tunjukkan engkau kepadaku agar aku bisa melihatmu. Apa kata Nabi? Apa kata Allah? Qala lan tarani Musa. Masya Allah. Bapak satu. Qala lan tarani. Kata Rasulullah, kata Allah, kamu tidak akan bisa melihatku ya Musa. Lan tarani, lan itu nafyul mu'abbad. Lan. Tidak akan bisa. Makanya Allah katakan, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala badina fa'tu bi suratin min misli. Apabila kalian ragu dengan apa yang kami turunkan kepada hamba kami, silahkan buat satu Quran seperti ini. Wad'u syuhada'akum in kuntum shadiqin.
Panggil semua orang-orang cerdik pandai kalian, kalau kalian memang benar-benar bisa melakukannya. Fa illam taf'alu. Kalau kalian tidak bisa melakukannya, walan taf'alu, dan kalian sampai kapanpun tidak akan bisa membuatnya. Itu dia, walan nafil mu'abbad. Allah katakan, qalan taroni, Musa, kamu tidak akan bisa melihatku. Fa inistaqarra makanahu fasawfa tarani. Walakin indur ilal jabal. Tapi coba kamu lihat Musa itu gunung. Fa inistaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau ternyata itu gunung masih ada di tempatnya, enggak hancur, kamu akan lihat. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka. Ketika Allah menampakkan ke gunung, menampakkan dirinya ke gunung, gunung pun hancur, wa kharra Musa sa'iqa, dan Musa pun jatuh pingsan. Bayangkan, gunung yang hancur, Musa yang pingsan. Itu masih nengok gunung. Gimana kalau melihat Allah Subhanahu wa ta'ala? Bagaimana dengan bertemu dengan Allah? Tapi kalau sudah meninggal bisa. Ya, kalau sudah meninggal bisa. Sebagaimana sabda Nabi SAW terkait dengan orang penduduk surga, innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamar lailatal badri la tadarruna li'uyatihi. Kalian akan melihat Tuhan kalian sebagaimana kalian melihat bulan purnama pada malam bulan purnama. Kalian tidak perlu berdesak-desakan untuk melihatnya. Baik, Aisyah seorang yang cerdas. Siapa yang suka bertemu dengan Allah, berarti dia suka meninggal. Karena untuk bertemu dengan Allah harus meninggal dulu, baru bisa bertemu dengan Allah. Baik, kalau dia suka bertemu dengan Allah, berarti dia harus suka meninggal dulu. Makanya Aisyah mengatakan, inna lanakrahul maut. Kami itu masih suka kematian. Bagaimana mungkin kami suka bertemu dengan Allah? Wong mati aja nggak berani. Ya, apa kata Rasulullah SAW? Laisa kadzalik. Ya Aisyah, enggak seperti itu. Walakinil mu'min idza hadarahul maut busyira biridwanillahi wa karamati. Akan tetapi seorang mukmin apabila datang kematiannya, maka dia akan diberi kabar gembira tentang kematiannya akan mendapatkan keridhaan dari Allah dan kemuliaan dari Allah. Ya seperti yang kita katakan tadi. Ya. Seperti kita katakan tadi. Ikhwan rahimanallahu wa iyyakum. Ada di sini yang mau mati sekarang? Pasti enggak ada. Ya. Coba saya tanya yang muda-muda. Dek, kenapa enggak mau mati? Karena belum nikah. Yang paling jelas apa belum mati? Belum siap. Belum siap nikah tuh apa nih? Ya kan? Ini alasan yang memang masuk akal. Saya tanya kakek-kakek lah, mana kakek-kakek yang paling banyak ubannya. Jangan saya paling banyak di sini ubannya. Antum Pak. Kenapa nggak mau mati sekarang? Dunia kayak gini carut marut. Betul. Bapak ini siap mati? Kalau seandainya sisa usia kita banyak pahala, Aisyah aja nggak siap meninggal, Bapak ini siap meninggal. Hebat, solehah kali Bapak ini. Soleh bukan solehah ya. Kalau seorang ditanya apakah sudah siap meninggal, maka umumnya dia akan jawab tidak. Kenapa? Belum siap bekal. Kenapa? Karena khawatir nanti masuk neraka, khawatir nanti dapat azab kubur. Sekarang Pak, kalau ada malaikat Masjid Jami Mekah untuk kalian diberitakan, kalian kalau meninggal hari ini kalian akan dapat keampunan dan masuk surga. Gimana? Mau mati nggak hari ini? Ya jelas mau. Ngapain kita tinggal di Surabaya gini? Panas, hujan sudah jarang.
Demikian, meninggal. Kita nggak siap tuh gara-gara kita nggak tahu nasib kita bagaimana setelah meninggal. Itu masalahnya. Tapi kalau sudah ada bocoran dari malaikat, Pak, meninggal aja, Bapak dapat ampunan. Oh ya, sekarang aja lah kalau begitu. Seperti yang kita katakan tadi, ya, kita itu di dunia itu cobaan. Wa nabluukum bisyarri wal khair. Allah katakan, kami coba kalian dengan kebaikan dan dengan keburukan. Kaya itu cobaan, miskin juga cobaan. Sehat cobaan, sakit juga cobaan. Beramal itu cobaan, dosa juga cobaan. Demikian. Kalau kita bercampur, ya, kalau kita lagi berbuat durhaka, mukhlis, artinya tulus, 100% murni dosanya. Tapi ketika kita berbuat buruk, nggak murni baiknya. Ketika kita berbuat baik, nggak murni baiknya. Tapi ketika kita berbuat buruk, murni buruknya. Gimana mau masuk surga? Iya kan? Kan nggak ada orang mencuri niatnya ikhlas karena Allah, ada? Ada? Kan nggak ada. Demikian. Tapi kalau dia tidak ikhlas, ada? Banyak. Demikian ikhwan. Yang seperti ini mau kita pertahankan dunia, ya kita dicoba terus. Imam Ahmad, ya, Imam Ahmad ketika dia akan meninggal dunia, dia katakan ba'du, kata anandanya, yaitu Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, ya abati madza kunta lahasta min qabl. Wahai ayahanda, tadi Anda bilang apa? Kata Imam Ahmad, ama tadri, kamu enggak tahu? Enggak. Kata Imam Ahmad, barusan datang setan, dia katakan, ya Ahmad futtani. Ya Ahmad, kamu telah selamat dariku. Kata kata setan, bukan malaikat, kata setan, ya Ahmad, kamu sudah selamat dari godaanku. Kata Imam Ahmad, belum, ba'du, belum. Hatta amut, sampai aku meninggal dunia, baru dikatakan selamat. Iya kan? Baru dikatakan selamat. Kalau dia belum meninggal dunia, belum selamat. Demikian ikhwah, sebagaimana nanti yang akan kita bicarakan secara khusus. Itulah ikhwah azallahu wa iyyakum. Setelah dia mendapat berita baik dari malaikat, maka falaisa syai'un ahabba ilaihi mimma amamah. Tidak ada satu perkara pun yang paling dia cintai selain dia meninggal dunia. Ya sudah dapat bocoran dari malaikat. Ya, kemudian inilah yang disebut dengan fa'ahabba Allah, maka dia pun suka bertemu dengan Allah. Fa'ahabballahu liqa'ah, maka Allah pun suka bertemu dengan dia. Wa annal kafir idza hudira busyra bi'adabillahi wa uqubatihi. Adapun orang kafir apabila sudah datang kematiannya, akan diberitakan kepadanya dia akan mendapatkan azab dan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Falaisa syai'un akrahu ilaihi mimma amamah. Tidak ada satupun perkara yang paling dia benci melebihi kematian itu, karena dia tahu kalau dia meninggal dia akan mendapat azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ini fakariha liqa Allah, maka dia pun tak suka bertemu dengan Allah. Fakariha Allah liqa'ahu, maka Allah pun tak suka bertemu dengan dia. Itulah ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Ya. Artinya menjelang kematian itu masih banyak drama-drama ikhwah. Ya. Kisah-kisah masih banyak. Yang ini hanya diketahui antara kita dan malaikat-malaikat. Sudah tidak lagi ada interaksi dengan orang lain. Inilah menjelang kematian itu ikhwah azallahu wa iyyakum. Ya. Kemudian oleh karena ikhwah azallahu wa iyyakum, ya, kita lihat lagi, akhirnya dicabutlah oleh malaikat nyawanya. Pada saat-saat dicabutnya nyawanya tersebut, maka ikhwah, setan akan datang. Hudur syaitan inda mauti. Datangnya setan di detik-detik terakhir seorang akan meninggal dunia. Para ulama mengatakan bahwasanya setan itu di beberapa saat sebelum meninggal, sebelum anak Adam meninggal, maka setan akan datang.
Dia berupaya untuk menggelincirkan manusia di detik terakhir. Ada yang menyebutkan datang berbentuk dengan orang yang dia sayangi dan dia hormati seperti ayahnya atau ibunya. Dan ibunya mengajak dia untuk menjadi orang Yahudi. Ibunya mengatakan bahwasanya Yahudi itu adalah cocok untukmu. Nanti datang ayahnya. Ayahnya mengajak dia supaya menjadi Nasrani. Padahal ini bukan ayahnya, ini adalah syaitan. Ya, ini adalah syaitan yang berbentuk ayahnya, menjelma seperti ibu dan ayahnya, dan syaitan mampu melakukan itu. Yang tidak mampu dilakukan oleh syaitan adalah menyerupai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya tentunya yang namanya syaitan mengajak orang untuk berbuat buruk. Ya, mengajak orang untuk berbuat buruk. Di detik-detik terakhir, karena setan itu tahu sekali, ini kalau hilang kesempatan kita, habis semua, percuma usaha si syaitan, ya, percuma usaha syaitan yang telah menggodanya habis-habisan, yang telah merusak dia. Ikhwah, setan itu, iblis itu, ketika dia sudah bersumpah di hadapan Nabi Adam, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang 2 kajian yang sebelumnya yang telah kita ceritakan, dia mengatakan, Rabbi bima aghwaytani, ya Allah, karena engkau telah menjadikan aku makhlukmu yang sesat, la aq'udanna lahum siratal mustaqim, aku akan duduk di tengah jalanmu yang lurus. Saja yang sedang berada di jalan yang lurus akan digoda habis oleh syaitan supaya dia belok ke kiri atau belok ke kanan. Karena setan ini tahu benar kalau orang ini terus maju, ujungnya dia masuk surga. Tapi kalau dia belok kiri, belok kanan, pasti masuk neraka. Makanya dia akan takut-takuti orang yang berada di jalan yang lurus ini. Hati-hati, nanti kamu miskin. Hati-hati, kamu dikeroyok orang. Hati-hati, jangan bilang-bilang bid'ah. Nanti begini begitu, akan takutin. Hati-hati, jangan bilang-bilang murid itu bid'ah. Nanti ada yang manggil, nggak makan, nggak dapat beras. Itu syaitan punya kerja, ikhwan. Ya, syaitan dan antek-anteknya. Ditakut-takutin. Tapi dia menghiasi apa yang ada di sebelah kiri, sebelah kanan. Tuh, tengok tuh pintu sebelah kiri itu, indah kan? Tengok tuh, kanan, indah kan? Lewat sini aja. Ya, lewat sini aja. Makanya ikhwan rahimanallahu wa iyyakum, khuffatil jannah bil makarih, khuffatin nar bisyahwat. Surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang sifatnya hal-hal yang bentuk cobaan, hal-hal yang tidak disukai oleh manusia. Sementara neraka dikelilingi dengan hal-hal yang memang cocok dengan syahwat. Sampai malaikat Jibril ketika Allah ciptakan surga seperti itu, apa kata malaikat Jibril? Ya Rabb, wahai Allah, kalau seperti ini surga, saya khawatir gak ada orang yang sanggup masuk surga. Kemudian dia lihat neraka, ya Allah, kalau seperti inilah godaan neraka, gak akan ada yang selamat dari jebakan neraka. Begitulah ikhwah, rahimani Allah wa iyyakum. Dah, iblis ini ikhwah, setan ini, setelah dia dendam kesungguhan dengan Nabi Adam alaihissalam, dia katakan, aku akan goda mereka, la aqudanna lahum siratal mustaqim. Aku akan duduk di tengah jalanmu yang lurus. Summa la atiyanna min baini aidihim. Aku akan goda mereka di depan. Wa min khalfihim, dari belakang mereka. Wa an aimanihim, dan dari sebelah kanan mereka. Wa an syama'ilihim, dan dari sebelah kiri mereka. Wa la tajidu aktsarum syakirin. Engkau akan lihat gak banyak itu manusia yang bersyukur. Padahal di saat dia mengucapkan ini, berapa orangkah manusia pada saat itu? Berapa orang? Hanya satu, Nabi Adam. Tapi iblis dengan optimismenya yang kuat, dia katakan, wala tajidu aktsarahum, engkau akan lihat kebanyakan mereka. Udah pakai mereka. Siapa mereka yang dimaksud? Adam dan anak cucunya. Itu ikhwah. Makanya sejak lahir, ya, sejak lahir
Iblis ini sudah merusak anak Adam, menyakiti dia. Makanya Rasulullah SAW pernah bersabda, kullu mauludin ma min mauludin illa yamassu syaitan fayastahilla sarikhan. Tidak ada seorang bayi pun yang lahir kecuali dia akan menjerit gara-gara jamahan si syaitan. La Maryam wa ibnuha, kecuali Maryam dan anaknya. Demikian ikhwan, setan punya kerja itu. Kalau kita musuh sekali lah dengan orang, enggaklah pula anak baru lahir masih orok kita ganggu kan? Kan enggak. Iblis enggak peduli dia. Dari mulai kita detik kita lahir sampai detik meninggal. Inilah akhirnya ini. Dia tetap datangin. Begitulah usahanya yang luar biasa. Ya, luar biasa. Ikhwah, kalau kita lihat perjuangan seorang untuk melaksanakan sholat dari mulai di rumah, ya, aduh nanti aja, gitu kan. Orang yang sudah terbiasa sholat, dia nggak akan mengganggu. Orang yang sudah terbiasa sholat ke masjid, dia tidak akan mengganggu untuk tidak sholat ke masjid. Ya, tapi yang diganggunya nanti aja, belum ruku, masih bacaan, gitu kan. Karena ada yang memang kan manhaj yang ruku. Memang spesialis dia cari ruku. Kalau sampai masih sabi isma rabbikal a'la, dia masih santai. Tapi kalau sudah mulai di akhir-akhir, inna ilaina iyabahum, itu akhirnya ya. Suhufi Ibrahim, udah suhufi Ibrahim. Suhufi Ibrahim Musa, Allahu Akbar. Dia pun bluk masuk. Yang penting dapat ruku. Kenapa harus ruku yang dikejar ikhwah? Karena supaya dapat satu rakaat, kan begitu kan? Jadi dengan modal yang sedikit dapat banyak, dapat hitungan. Makanya banyak juga kan dilihatnya imam sedang sujud, agak leha-leha dikit. Kenapa? Dia nunggu rakaat berikutnya. Kalau dia sujud, ikut sujud langsung bersama imam, tak dihitung. Begitu kan? Tak dihitung. Memang kalau kita sujud bersama imam, nggak ada pahalanya. Ada pahalanya. Memang tidak ada hitungan rakaat, tapi ada pahalanya. Berapa banyak orang ketika dia terlambat dilihatnya imam sedang tasyahud akhir. Tasyahud akhir. Udahlah, pelan-pelan dia gitu kan. Supaya apa? Imam selesai, dia pun sholat sendiri. Kenapa dia nggak mau ikut tasyahud akhir ikhwah? Karena nggak dihitung. Hitungan ini manusia tuh masya Allah masalah hitungan ini. Manajemen hitungnya luar biasa. Ya. Padahal kalau dia mana lebih afdol, dia ikut tasyahud akhir bersama imam atau dia sholat sendiri? Bersama imam, walaupun memang tak dihitung rakaatnya, tapi dia mendapat pahala tasyahud akhir berjamaah bersama imam. Demikian ikhwah. Jadi kita ketika masuk ke masjid mendapatkan imam bagaimanapun, kita ikut. Udahlah, buanglah bisikan setan itu. Alah, percuma, nggak dihitung satu, gitu. Nggak dihitung satu rakaat. Itu dia. Ini buang ini. Ingat bahwa saya tetap ada pahalanya. Ya, tetap ada pahalanya. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Baik, datang setan dalam bentuk ibunya. Ya, datang setan dalam bentuk ibunya. Kemudian ikhwah, demikian juga ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Berkata Imam Al-Qurtubi, sami'tu syekhana Imam Abu Abbas Ahmad bin Umar Al-Qurtubi yaqulu hadartu akha syekhana Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad Al-Qurtubi bil Qordobah. Aku hadir di saat meninggalnya kami Abi Ja'far Ahmad bin Muhammad Al-Qurtubi di daerah Qordobah. Qordobah itu di mana? Spanyol ya? Spanyol. Wa qad ihtadara, pada saat itu sedang meninggal dunia, akan dicabut nyawanya. Faqilahu qul la ilaha illallah, dikatakan kepadanya la ilaha illallah. Ini apa maksudnya? Ditalkin. Ya, kita kalau mentalkinkan mayat, katakan kepada dia, Pak, ucapkan la ilaha illallah, gitu. Kita nyuruh dia mengucapkan, bukan memperdengarkan.
Ada yang mau meninggal dunia, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia nanti bingung, orang ini ngapain, lagi zikir mana? Jadi kita minta pada dia, Pak, Ibu, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi kita suruh dia mengucapkan. Ya, kita suruh mengucapkan. Demikian juga ini. Ya, Syekh Al-Qurtubi ini. Qul la ilaha illallah, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Fakana yaqul la. Ternyata yang dia jawab, ini imam loh. Yang dia jawab, enggak. Insya Allah ya. Disuruh ucapkan la ilaha illallah, dia katakan enggak. Ini Al-Qurtubi loh. Kemudian, falamma afaqa dzakarna lahu dzalik. Ketika dia siuman dari pingsannya, kami tanya, kenapa kok kamu katakan la, Syekh? Kan bahaya. Disuruh ucapkan la ilaha illallah, malah dia katakan tidak. Apa katanya? Atani syaitanan an yamini wa an shimal. Oh, itu tadi datang dua setan. Satu di sebelah kananku, yang satu lagi di sebelah kiriku. Yaqulu ahaduhuma, yang satu mengatakan, mut yahudiyan fa innahu khairul adyan. Matilah kamu dalam keadaan Yahudi, itu lebih baik untukmu. Yang satu lagi mengatakan, mut nasraniyan fa innahu khairul adyan. Matilah kamu dalam keadaan Nasrani, itu lebih baik. Fakuntu aqulahuma, disitulah aku katakan enggak. Jadi bukan enggaknya itu untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi untuk menyanggah dua setan ini yang datang kepadanya di saat-saat menjelang kematiannya, di saat-saat menjelang ajalnya. Demikian ikhwah, itulah kerjaan iblis ini, kerjaan setan ini. Ya, dia tetap berupaya dengan semaksimal mungkin untuk menyesatkan manusia walaupun usianya hanya tinggal beberapa detik. Itu ikhwah azinallahu wa iyyakum. Selanjutnya dicabutlah nyawa orang ini. Dan di saat-saat itu juga ikhwah, ada yang kepingin untuk diperlambat. Dalam hadis, dalam firman Allah Al-Mu'minun ayat 99, Allah berfirman, hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un. Ketika datang kematian, ini kan semua ini cerita kita tentang menjelang kematian semua ini. Ketika datang kematian, qala rabbirji'un, ya Allah kembalikanlah aku ke dunia. Kembalikan aku ke dunia. Itu apa dia mau ke dunia? Apakah untuk bagi-bagi warisan? Apakah untuk melihat istri-istrinya yang masih cantik jelita tersebut? Apakah untuk menghitung-hitung hartanya? Ataukah untuk manajemen perusahaannya? Bukan. Semuanya. Untuk apa? La'alli a'malu sholihan fima tarak. Agar aku bisa beramal soleh yang pernah kutinggalkan. Ya nggak bisa lagi. Demikian. Jadi orang-orang ikhwah yang jelas mau meninggal dunia, yang dia sudah lihat malaikat maut sudah datang, yang tadi kita katakan wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun, kami itu dekat dengan dia tapi kalian enggak melihatnya. Orang yang mau meninggal dunia itu melihat, kita yang hadir enggak melihat. Ya kalau kita lihat juga bubarlah kita kan. Malaikat maut datang, bubar karena takut-takut salah cara. Bagaimana alam berikutnya? Kan kita sudah sering kan mendengar yang kata Rasulullah, la raka'atani qabla al-fajr khairum minad dunya wa ma fiha. Sungguh 2 rakaat salat subuh, sunah subuh lebih baik, lebih berharga ketimbang dunia dan seisinya. Ini kan sudah kita dengar-dengar. Baik, kalau kita itu kita wujudkan. Pak mau pilih mana? Kalau ada seorang donatur katakan, Pak ini ada Innova, second nggak baru, harga 125 juta. Bapak mau pilih mana? Bapak sholat subuh, sholat sunnah ya, bukan sholat subuhnya. Sholat sunnah 2 rakaat atau pilih Innova. Kalau Bapak pilih Innova, Bapak nggak usah sholat sunnah 2 rakaat. Tapi sholat sunnah 2 rakaat, Bapak nggak dapat Innova. Kira-kira kita pilih yang mana, Pak? Hah? Innova, itu memang. Kenapa? Ya seperti bayi tadi, anak tadi. Kata kita sedang dalam keadaan mainan. Apalagi kita logika kan. Logikanya, ya besok kan masih bisa. Sunnah subuh masih bisa. Tapi Innova ini langka ini. Atau ada yang mencoba saya untuk memberikan pilihan seperti itu? Biar saya kasihkan yang tepat.
Demikian ikhwah, itulah kita. Kita itu masih seperti anak-anak tadi itu. Sibuk dengan boneka, dikira boneka itu lebih berharga, padahal ada yang lebih berharga. Ini orang ketika dia akan dicabut nyawanya, sudah langsung dia tahu yang hakikat dunia itu bagaimana. Makanya dia katakan, "Qul ji'un, ya Allah kembalikan aku ke dunia." Untuk apa? Untuk nengok boneka? Bukan. La'alli a'malu salihan fima tarak, agar aku bisa kembali melakukan amalan soleh yang pernah kutinggalkan. Sederhana ikhwannya. Padahal kita pernah merasa, ya Allah menyesal kali saya tadi tidak sholat sunnah sebelum zuhur. Ada? Ya Allah menyesal kali saya kemarin itu tidak sempat sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Ada nggak yang tadi pagi menyesal karena nggak sholat sunnah subuh? Ada? Saya yakin emang nggak ada. Kenapa ikhwah? Karena kita belum melihat sesuatu yang berharga. Nanti itu kapan? Ketika sudah hadir malaikat maut di samping kepalanya, malaikat maut datang dah. Udah mau cabut, barulah ikhwah betapa berharganya 2 rakaat walaupun hanya sunnah. Kalau sekarang ini sunnah dikerjakan berpahala, tak dikerjakan nggak apa-apanya. Apa-apanya, nanti juga ada. Memang kalau udah macam orang yang sudah ngaji, dikasih pilihan mau Innova atau sholat subuh, ya iya, kita sholat subuh lah. Kalau yang wajib kita masih, masya Allah, takbir, gitu kan. Kalau untuk mempertahankan yang wajib. Tapi kalau untuk yang sunnah, agak gampang kita. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa, supaya kita itu merasa bagaimana hikmah puasa itu, keberuntungan orang yang berpuasa. Coba kalau seandainya Allah katakan, hai orang-orang beriman, disunnahkan untuk kalian puasa Ramadan, kira-kira berapa orang yang mau puasa? Paling nanti mau puasa Pak Prayit yang sudah masih muda-muda nih, alah kapan-kapan lah. Demikian ikhwah. Ya akhirnya kan tidak banyak yang berpuasa. Ini diwajibkan. Sama seperti kita ikhwah, mewajibkan anak kita sekolah. Walaupun anak kita tuh, kenapa sih sekolah-sekolah aja? Begitu. Ya kan kita pernah merasakan waktu kecil dahulu waktu sekolah. Kan yang paling membahagiakan kita itu kan ketika keluar main-main dan ketika pulang sekolah. Dan satu lagi, berita, guru rapat. Gitu. Ya kan? Guru rapat. Jadi gimana? Gak sekolah, ataupun main-main, gak belajar, guru rapat. Ini kan ikhwah. Padahal kita orang dewasa tahu bahwasanya itu tidak baik untuk anak-anak. Tapi bagi anak itu baik kali untuk mereka. Ya, coba tanya pada anak-anak kita yang masih SD, "Nak, kamu pilih mana? Sekolah apa main?" Apa kira pilihan apa? Pasti main. Tapi coba ditanya "Bu, cocoknya anak ibu ini main apa sekolah?" Pasti sekolah. Demikian, karena dia sudah melewati masanya itu. Itulah ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum. Itulah beberapa hal yang terkait dengan story ataupun kisah menjelang kematian. Ternyata masih banyak drama-drama yang memang ini merupakan sangat penting. Ya, karena kita sedang finishing dalam amalan kita. Dan ingat, innamal a'malu khawatim. Itu bil khawatim, yaitu di akhirnya. Kalau ternyata di akhir usia kita itu, di akhir usia kita beramal buruk, na'udzubillah min dzalik. Sebagaimana sabda Nabi SAW, innar rajula la ya'malu bi'amali ahlil jannah hatta la yakunu wa baina illa zira fayamalu bi'amal fayasbiqul kitab fayamalu bi'amali ahlin nar fayadkhuluha. Sungguh seorang hamba yang telah berbuat amalan surga hingga antara dia surga hanya tinggal 1 hasta, tapi fayasbiquhu alil kitab, dan menyatakan bahwasanya dia pun akhirnya memanfaatkan ataupun mengisi usia tinggal sejauh itu ataupun dengan mengamalkan la bi amali ahli. Hanya seorang beramal dengan amalan penduduk neraka, la baina wa baina ila zira,
antara dia dan neraka hanya tinggal satu hasta. Fasbiqul kitab, dan kitab takdirnya berbicara. Fayamalu bi'amali ahli jannah, dan di satu hasta itu dia isi beramal amalan surga. Fayadakhuluha, akhirnya dia masuk surga. Demikian ikhwah. Ya, ini yang kita khawatir. Loh, jadi yang sahasta itu bagaimana? Disitulah tergantung dengan kebiasaan kita. Al-amal bil khawatir. Kebiasaan kita. Man 'asha syai' mata 'ala syai'. Barang siapa yang terbiasa ketika melakukan sesuatu, maka dia akan meninggal dalam sesuatu kebiasaan yang sudah dia biasa dilakukan. Mencatur, ska dia. Demikian. Ada yang hari-hari suka main burung, maksudnya burung yang di demikian. Ternyata itu ucapan bukan la ilaha illallah. Semoga Subhanahu wa ta'ala serta memberikan kita istiqamah di atas sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Ibu bertanya via WhatsApp juga dibolehkan, kirimkan ke 0813 606. Nggak ada pelayanan. Apa Ustaz? Apakah salah jika saya memiliki pendapat dan jika manusia itu tidak bisa mati? Tidak bisa mati. Jika manusia itu tidak bisa mati, karena menurut saya yang namanya kematian itu harus tidak bisa hidup lagi dibangkitkan. Nah, jika manusia mati kemudian bisa dibangkitkan lagi, itu namanya bukan mati menurut saya. Karena Allah nggak mungkin menciptakan manusia terus dibuat mati selamanya. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum, yang menyatakan mati itu bukan kita, Allah. Ya, Allah menyatakan tentang kematian ini bahwasanya ayatnya, ya Allah, Engkau telah mematikan kami 2 kali dan menghidupkan kami 2 kali. Apa ayatnya ya Allah? Ada yang tahu? Ahyai tanas nataini, amat tanas nataini wa ahyai tanas nataini. Apa ayatnya? Sebentar. Amat tanas nataini wa ahyai tanas nataini. Ada yang tahu ayatnya? Rabbana amat tanas nataini, amat tanah ini dia. Surat Ghafir ayat 11. Qalu Rabbana amat nataini wa ahyaitana nataini. Mereka berjawab, ya Tuhan kami, mematikan kami 2 kali dan telah menghidupkan kami 2 kali. Fa'tarafna bidzunubina hal ila khurujin min sabil. Lalu kami mengakui dosa-dosa kami, maka adakah sesuatu jalan bagi kami untuk keluar dari neraka? Itu jadi Allah yang mengatakan mati. Berarti mati, dihidupkan, mati lagi kan artinya. Ya, hidupnya 2 kali, matinya 2 kali. Jadi Allah yang mengatakan. Kalau Allah yang mengatakan, kita jangan ngelawan. Mati itu. Nah, Allah yang katakan begitu. Surat apa tadi? Ghafir ayat 11. Jadi kita harus sami'na wa ata'na. Kalaupun maksud bukan lagi di dunia, karena orang yang hidup di dunia, yang telah meninggalkan dunia tidak ada yang balik. Demikian. Ada yang mau tanya langsung? Ya, silakan.
Waalaikumsalam. Ya. 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 Jika yang lain ini tadi dia memenuhi ajakan setan untuk masuk ke agama Nasrani atau yang dia mengiyakan ajakan ini, apakah dia akan dihukum? Sementara kita tahu kita bukan tidak sadar dan kita ketahui bahwa ada hadis yang mengatakan bahwa yang Kolam. Ah. Ya. Jadi bagaimana? Dia mengiyakan ajakan sadar tersebut. Ya. Jazakallahu khairan. Ngerti Pak pertanyaannya? Tadi kan diajak setan tuh, sementara dia dalam keadaan tidak sadar. Dan Rasulullah SAW mengatakan, anisalasin, diangkat dari umatku, dimaaf. Sabi hatta yahtalib, sampai balik. Wa anin naimi hatta yastaqid, orang yang tidur sampai dia bangun. Kemudian orang yang pingsan sampai dia, wa anil majnun, yang gila hatta yaqil, sampai dia berakal. Tadi kan dia nggak sadar. Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, itu dalam keadaan sadar. Ya, itu tidak sama dengan tidur. Kenapa demikian? Karena waktu itu dia dalam keadaan sadar, hanya dia sudah berada di alam lain. Makanya tadi ini ketika Imam Al-Qurtubi tadi kan begitu. Ya, dia masih sadar. Makanya ketika katakan la ilaha illallah, dia nggak mau, dia katakan la. Ternyata dia sedang mengatakan untuk si iblis. Tanda dia sadar. Seperti Imam Ahmad mengatakan, ketika dia katakan la ba'du, tidak, belum. Itu dia untuk menjawab pada iblis yang mengatakan, ya Ahmad, khutani. Ahmad, kamu telah selamat dariku. Itu dalam keadaan sadar. Hanya alamnya sudah berbeda. Ya, alamnya sudah berbeda. Jadi kalau dia datang, orang tuanya datang nyuruh dia Yahudi, kemudian dia jadi Yahudi, maka dia berdosa dan dia kufur pada saat itu. Dan yang bisa mengokok orang dalam kondisi seperti itu adalah imannya. Imannya, bukan lagi akal jelasnya. Pertanyaan tuh, tolong jawab pertanyaan saya. Saya yakin bisa. Rabbukum. Apa jawabannya? Allah. Satu kata, betul? Wa man nabiyukum? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma dinukum? Islam. 3 pertanyaan. Dan kuncinya sudah dikasih tahu jawabannya. Tapi apakah semua orang bisa menjawab nanti di alam kubur? Belum tentu. Karena apa? Yang menjawab ini adalah keimanan, bukan lagi kecerdasan. Kalau kecerdasan, ya Allah, kita ujian bisa 100 soal kok. Dan tidak ada kuncinya. Ini hanya 3 soal, berkunci lagi sudah dikasih tahu kuncinya. Demikian. Tapi ternyata nggak bisa semua. Makanya aneh juga kalau ada orang yang meninggal dunia, yang mengantarnya ke kuburan, setelah itu dia ngomong, Bapak, nanti kalau datang malaikat maut, dia bertanya, "Mar rabbuka?" Jawab, ya Rabbi Allah. Dikasih kuncinya. Ada lagi diselipkan jawab ke kain kafan. Semenjak dia masih di dunia, yang ngopek sampai mati juga masih ngopek juga. Tahu Pak ngopek? Kalau di sini, ngepek.
Demikian. Kan biasa kalau ujian siapkan buat kepean. Kecil-kecil, hanya dia yang bisa jawab, yang bisa baca. Sampai mati juga begitu. La ilaha illallah. Jadi dia dihukumi. Kenapa? Dia sadar hanya dia berada di alam lain. Jadi tidak bisa dipakai kalimat itu. Apa hadis yang kita katakan tadi? Karena dia sadar. Seandainya dia tidak sadar, dia tidak akan bisa menjawabnya. Itu dia ikhwah, rahimanallah wa iyyakum. Ada seorang ahli ibadah lah, seorang ahli ibadah yang mungkin Bapak Ibu pernah dengar ceritanya. Ada 3 orang laki-laki, dia memiliki seorang adik perempuan yang sangat cantik. Sementara mereka mau pergi jihad, mau titip ke siapa ini? Adiknya yang cantik jelita ini. Akhirnya dibisikkan setan, tuh di sana itu ada seorang abid, seorang hamba Allah yang sangat soleh. Dia bisa dipercaya itu. Akhirnya ya dititiplah adiknya ke si hamba ini. Tadinya orang soleh ini tadinya nggak mau, tapi karena desakan terus kepada siapa lagi mau kami titip adik kami ini? Hanya bapak lah yang bisa kami andalkan, yang kami percaya. Iyalah awalnya ya dia titip awalnya untuk memberikan makan ke si gadis ini, ambil makanannya di pintu rumah dia. Kemudian si gadis inilah yang datang mengambil makanan di depan si orang soleh ini. Dan lama kemudian setan bisikkan, kasihanlah, masa anak gadis yang keluar untuk ngambil makanan, gimana kalau dilihat orang? Terus orang bisa terpikat. Ya, sementara Anda kan memegang amanah, jaga dia. Langkah baiknya kalau Anda letakkan di depan pintu kamar dia. Iya juga kan? Demikian. Iyalah. Dah letak pergi. Ya. Pergi, mungkin ketok. Pergi gitu kan, syarat. Si gadis keluar dari kamarnya untuk ngambil makanan yang tadinya kan ke tempat si orang soleh ini. Lama kelamaan, janganlah diam aja, bilang assalamualaikum. Kan bagus saling mendoakan. Ya kan? Ya juga. Kan bagus nasihat si iblis. Ya, assalamualaikum. Dah. Dek, assalamualaikum dek, ini ada makanan. Waalaikumsalam. Kan mulai dengar suaranya. Ya kan? Laki-laki kan suka dengan suara perempuan. Laki-laki itu suka dengan suara perempuan kalau memang itu dari perempuan. Begitu, suka dengan suara laki-laki kalau memang itu berasal dari laki-laki. Lagi ucapan salam, cobalah tanya apa, mana tahu dia sakit, dia perlu, dia nggak ada, abangnya nggak ada loh, abangnya siapa yang bisa diharapkannya? Kalau dia perlu obat gimana? Iya juga, gitu kan? Iya juga. Akhirnya tanya, assalamualaikum, ini makan mana, sehat hari ini? Alhamdulillah, gitu kan? Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjaga kesehatan kita semua. Kan bagus kan? Bagus. Kemudian tak lama kemudian sekali-sekali cobalah ngobrol-ngobrol, duduk di, nggak usah di dalam, kamu di luar, dia di dalam, ngobrol lah sedikit tentang gimana, betah apa enggak di sini. Iya juga, namanya anak gadis kan, nggak ada siapa-siapa. Inilah sebagai abang angkatnya orang soleh ini. Iya juga. Kemudian, yalah ngobrol-ngobrol, lama-lama kan nggak enak kan ngobrol satu di luar, satu di dalam. Iya kan? Apa kata orang? Anda orang soleh, sudahlah ke dalam aja ngobrolnya, tapi pintu jangan dikunci supaya nggak menimbulkan fitnah. Nah, kan gitu kan? Yang pintu sudah berdua. Makanya orang pacaran, mau bapak-bapak, mau mama-mama, mau anak muda, kalau sudah dia pacaran, pacarnya itu selingkuhannya hitamnya tetap dihiasi oleh syaitan. Ya memang hitam sih, tapi hitam manis. Begitu ya, kok. Ya, ketahuannya nanti kalau sudah nikah, sudah halal. Iya ya, kok bodoh sekali saya. Hitam kali rupanya. Demikian ikhwah. Akhirnya setan punya trik berikutnya. Tuh, kamu telah
akhirnya terjadi zina dan dia pun hamil. Kata saya, bunuh aja. Kamu kan orang soleh, masa kamu berzina? Apa kata orang? Bunuh aja untuk menyimpan aib. Oke, akhirnya diturutnya juga, dibunuhnya. Dan begitu datang kakak-kakaknya, mana adik kami itulah, dengan sangat menyesal dia sakit dan akhirnya meninggal dunia. Ya sudahlah, mau bilang apa lagi, namanya juga sudah ajal. Tapi iblis tak sampai situ. Dia datangi 3 orang kakak-kakaknya ini dan menceritakan bahwasanya adiknya dibunuh. Ketiga-tiganya, kalau satu mungkin ini mimpi. Tapi kalau ketiga-tiganya ditunjukkan setan, tempatnya di sini. Betul. Didatangi mereka tempatnya. Maka kelihatanlah ada 2 mayat. Satu adiknya, satu lagi ada anak bayi. Akhirnya ditangkaplah ini orang soleh ini. Ketika dia dihukum gantung, datang si iblis. Kau mau selamat? Aku selamatkan. Tapi kalau kamu mau selamat, akui aku sebagai Tuhan. Karena dia sudah terdesak. Ya, akhirnya ya kamu Tuhan, gantung mati. Itu di akhir-akhir menjelang kematiannya. Demikian ikhwah. Jadi nggak dibiarkan oleh si iblis. Makanya mereka yang dia berada di alam lain, dia tidak dikatakan tidak sadar. Dia masih tetap sadar, tapi karena dia sudah mulai beranjak meninggalkan dunia ke alam akhirat, maka dia berada di dunia lain. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Setelah mati dan di dalam kubur kan belum diputuskan apakah kita masuk surga neraka sampai datangnya hari kiamat. Lantas nikmat apa yang didapati orang beriman dalam kubur dan apa yang didapati orang kafir sampai datangnya yaumul hisab. Ikhwah, apabila seorang mukmin dan dia sudah berhasil melewati pertanyaan-pertanyaan itu, maka Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu neraka ke dia. Dibukakan. Dia lihatlah bagaimana luar biasanya azab. Setelah itu apa kata Allah? Kalau kamu dulu durhaka, di sini tempatmu. Tapi karena kamu orang soleh, di sini tempatmu. Dibukakan pintu surga. Biar bertambah bersyukur dia. Ya, biar bertambah bersyukur. Dia lihatlah bagaimana para bidadari menunggu dia di di istana-istana yang sangat indah. Dia cium aroma surga sudah dia cium, tapi dia belum boleh masuk. Kenapa? Masih di pintu aja. Dia lihat bidadari dia manggil, ayo bang, cepatlah bang, gitu. Demikian. Makanya doanya apa? Rabbi aqimis sa'ah. Ya Allah, cepatkan hari kiamat. Kenapa dia kepingin cepat hari kiamat? Dia kepingin masuk. Ini belum boleh masuk. Adapun orang kafir, dibukakan pintu neraka. Dibukakan pintu surga pertama. Lantas apa kata Allah? Kalau kamu dulu soleh, di sini tempatmu. Tapi karena kamu orangnya durhaka, karengkang. Tahu Pak karengkang? Ini orang Minang yang tahu karengkangnya. Kamu itu durhaka, maka kamu tidak di sini tempatnya. Kamu di neraka. Demikian. Maka dia menghirup udara neraka, panasnya dan seterusnya. Dan dia pun dan akhirnya dia apa ikhwah? Hukumannya dia dipentung. Pentungan ini kalau dipentungkan ke gunung jadi debu. Orang ini dipentung, blek, hancur, dan dia pun menjerit. Jerit ini didengar semua makhluk kecuali manusia dan jin. Utuh lagi, dipentung lagi, utuh lagi, pentung lagi, sampai hari kiamat. Sudah? Kemudian ikhwah, dia pun berdoa, Rabbi la tuqimis sa'ah. Ya Allah, jangan jadikan hari kiamat. Padahal dia di alam kubur sedang diazab, tapi dia tak mau terjadi hari kiamat. Kenapa kira-kira? Kenapa? Karena siksaan yang menanti dia di hari kiamat sana itu lebih parah. Disiapkan Allah lebih parah, lebih dahsyat ketimbang yang sedang dia alami. Jadi saking dahsyatnya azab neraka itu, dia masih pentung hancur muncul, pentung hancur muncul, masih mendingan neraka. Begitu ikhwah. Coba bayangkan mana orang yang dipentung hancur tapi nggak mati. Gimana itu? Kalau dipentung hancur mati selesai ceritanya.
Dipentung nggak mati, hancur tapi nggak mati, utuh lagi, dipentung lagi. Wah. Dan yang dia alami itu lebih dia sukai ketimbang dia masuk di neraka. Sampai doanya Rabbila tuqimissa. Itulah dahsyatnya yang luar biasa yang gak bisa kita lukiskan. Ada yang langsung? Saya lihat dulu WA, sepertinya ada. Taib, ada masuk. Orang yang akan meninggal berdasarkan kebiasaan yang dilakukan, apakah itu hadis? Man 'asha 'ala syai' mata 'ala syai'. Nanti saya pastikan dulu. Allahu a'lam. Bolehkah membunuh cicak dengan dibakar karena ada dalam oven sulit mengeluarkannya? Rahimallahu wa iyyakum. Pada dasarnya nggak boleh. Ya. La yu'adzibu bin nari illa rabbun nar. Tak boleh menyiksa seseorang kecuali Tuhannya api. Dia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus bagaimana kalau dengan open? Diusir-usir dia nggak mau, sementara kita mau masuk, kita mau masak bolu. Bagaimana? Apakah dibolehkan? Kalau sudah diusahakan, dia nggak mau keluar juga, ya terserah. Tapi jangan dia di open dengan bolu-bolunya. Ya. Jangan di open dengan bolu-bolunya. Nanti aromanya beda. Ada demikian ikhwan rahimallahu wa iyyakum. Ya. Kalau memang sudah diusahakan ya nggak apa-apa. Insya Allah. Orang mati mengetahui yang berziarah dan beri salam kepadanya. Ikhwan rahimallahu wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma anta bimusmi'in man fil kubur." Kamu tidak bisa membuat mendengar orang yang ada di dalam kuburan. Kamu tidak bisa membuat mendengar orang yang ada di dalam kuburan. Pada dasar yang sudah mati itu tidak bisa mendengar. Tetapi di waktu-waktu tertentu orang mati ini bisa mendengar. Contohnya ketika Rasulullah SAW selesai perang Badar, maka Abu Lahab dan beberapa gembong-gembong orang musyrik Mekah dicampakkan ke dalam sumur Khabith namanya. Salah satu sumur di Badar. Ketika itu Rasulullah SAW berkata kepada mereka dan memanggil nama mereka satu persatu. Ya Aba Jahal, ya fulan, ya fulan, ya fulan. Inna qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan. Kami telah mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Tuhan kami. Fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan? Apakah kalian mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan kalian? Lantas Umar bertanya, Ya Rasulullah, Anda bicara dengan mereka mendengar. Apa kata Rasulullah? Ma antum bi asma'i minhum. Tidaklah kalian itu lebih bisa mendengar ketimbang mereka. Artinya kalian dan mereka ini bisa mendengar. Kenapa demikian ikhwah? Karena pada saat itu Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis Allah Subhanahu wa taala mengembangkan roh mereka sebentar untuk mendengar ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Kemudian apa lagi? Ketika mayat sudah diantar. Ketika si pengantar ini pulang. Apa yang didengar oleh si mayat? Suara sendal. Ya. Suara sendal orang-orang yang pulang. Di saat itu dia mendengar. Tapi apakah dia mendengar semua? Tidak. Seandainya dia mendengar, tentulah Rasulullah akan katakan dia mendengar semua pembicaraan. Tapi Rasulullah hanya mengatakan mendengar sendalnya. Gak mendengar mutlak. Demikian juga ikhwan rahimallahu wa iyyakum. Ketika orang-orang muslim ya mengucapkan salam kepada mereka ketika masuk ke dalam pekuburan, maka mereka juga sangat mengimpi-impikan ucapan salam tersebut. Makanya ikhwah, dasarnya yang sudah mati nggak bisa mendengar kecuali ada beberapa hal
dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang-orang yang berbuat dia pergi dia ke makam bapaknya, Pak, beginilah nasibku Pak, susah, gimana lah ini. Dia menganggap ayahnya bisa mendengar, dan itu tidak betul. Kenapa curhat dengan yang sudah mati? Nanti kalau betul jawab, iyalah nak, kalau gitu nak, sengsara kalilah kau nak, nanti lari. Demikian ikhwah, ya. Jadi nggak ada curhat-curhat di kuburan, nggak ada. Ya, demikian ikhwah. Karena kuburan untuk kematian, yang kedua itu apa? Mendoakan si mayit. Bukan untuk curhat. Apakah si orang mukmin apakah siksa kubur untuk seorang berhenti? Allah a'lam bissawab. Ada siksa, apakah dia berhenti? Allah a'lam. Karena kita nggak bisa katakan begini juga. Dia disiksa sampai nanti habis dosanya, seolah itu merupakan sebuah hukuman, ya kan? Seperti di neraka. Neraka kan begitu. Orang-orang berdosa yang nggak mendapat ampunan masuk neraka, dan dia dihukum sesuai dengan dosanya. Setelah itu dia dimasukkan ke surga. Apakah azab kubur juga begitu? Allahu a'lam bissawab. Ya, dikatakan ini sebuah hukum, tapi apa hukuman atas dosa-dosanya? Allahu a'lam bissawab. Yang jelas dia berdosa pada saat itu dan dia ada batasannya. Allahu a'lam bissawab. Karena perlu dalil. Ya. Nanti kalau kita katakan, ya nanti dia dihukum sampai habis, sudah habis Pak dosanya, maka berhentilah azabnya. Kita perlu dalil kalau begini. Nanti gimana orang-orang yang meninggalnya pada zaman Nabi Nuh? Dengan orang yang meninggal, orang-orang kafir yang meninggal ketika dunia terjadi hari kiamat. Karena Rasulullah katakan seburuk manusia adalah ya syahadul qiyamah. Seburuk-buruk manusia adalah menyaksikan hari kiamat. Kan adil dong Allah. Yang satu pada zaman Nabi Nuh, yang ini kafirnya meninggal di hari kiamat nanti, dekat hari kiamat. Ya, jadi Allah diazab dan kemudian dia ya silakan tinggal dalil. Kalau nggak ada ya kita nggak bisa ngomong masalah ini. Silakan mengatakan bisa berhenti azabnya. Allahu a'lam bissawab. Anak tidak ada. Hah? Berarti orang mengimani hari akhir dan hari kebangkitan ya Ustaz. Sesungguhnya kita tidak ada. Ini orang filsafat ini. Iya. Mengatakan bahwa sesungguhnya ada. Ikhwah, ya. Ini adalah cara-cara orang filsafat. Sesuatu yang sudah jelas diperjelas, dipertanyakan, jadi kajol dia, kagak jelas. Antum siapa namanya, Khi? Arbi. Saya tanya, mana Arbi? Tunjuk di mana Arbi. Enggak, itu dadanya Arbi. Mana Arbinya? Fisiknya Arbi. Mana Arbinya? Hah? Nggak tahu kan? Sampai nggak tahu. Padahal biasanya Arbi mana? Arbi. Ketika sudah main filsafat, bingung yang mana Arbi ya? Saya siapa? Kan biasanya Ustadz siapa namanya? Ustadz siapa? Saya Ali Nur. Selesaikan masalahnya. Sudah jelas kan? Yang mana Ali Nurnya? Ini? Oh enggak. Ini dadanya Ali Nur. Ini kepalanya Ali Nur. Oh ini semua jasadnya Ali Nur. Mana Ali Nurnya? Kan jadi buatnya.
Demikian kan? Jadi pening. Jadi aliran mana jadinya? Sesuatu yang sudah jelas diperjelas dengan cara seperti ini, jadi kagak jelas. Ya, makanya banyak orang-orang filsafat itu ujung-ujungnya pening. Demikian kan gampang. Anda siapa? Saya si fulan. Selesai masalahnya. Demikian. Jadi kalau ini sama seperti ini, ada yang mengatakan kita itu sebenarnya tidak ada. Loh, jadi antum ada apa enggak nih sekarang ini? Ada demikian nih. Ya, enggak betul. Satu lagi lah ya. Fenomena mati suri orang awam bilang yang pernah mengalami sudah pernah melihat malaikat. Ikhwah rahimanallah iyyakum. Enggak bisa dipastikan dia bisa melihat malaikat. Kalau ngaku bisa. Ngaku-ngaku saya malaikat. Bisa saja setan, ngaku-ngaku malaikat. Sama dengan kalau orang sekarang mimpi melihat Rasulullah. Saya ini sudah lebih nih. Saya lihat di dalam mimpinya. Saya kan tahu, oh itu si Arbi. Yang tadi saya tanya. Iya kan? Karena saya tahu. Tapi kalau kita ada yang pernah ketemu langsung malaikat Rasulullah, kan tidak ada, hanya ciri-cirinya. Ya, hanya ciri-cirinya. Oleh karena itu kalau datang si iblis dalam mimpi kita dia ngaku-ngaku Rasulullah, bisa nggak? Bisa. Memang iya, iblis tidak bisa menyerupai Rasulullah, tapi ngaku-ngaku bisa nggak? Bisa. Dia akan pakaikan gamis putih, pakaikan sorban. Saya adalah Rasulullah. Saat itu kita nggak bisa menilai. Ya mungkin Rasulullah, mungkin tidak, karena kita nggak pernah melihat Rasulullah. Kalau para sahabat yang mimpi melihat Rasulullah, bisa dipastikan. Kenapa? Karena mereka pernah lihat Rasulullah. Ikhwah rahimahiyyakum. Ya, jadi dalam kondisi seperti itu kita nggak bisa memastikan. Ya semoga Rasulullah. Tapi kalau udah katakan saya adalah Rasulullah, Arbi, saya Rasulullah. Mulai besok nggak usah kau sholat subuh lagi. Atau setan jelas kalau begitu. Kalau sudah jelas. Tapi kalau kita nggak bisa memastikannya. Demikian ikhwah wa iyyakum. Ya. Jadi yang mengaku pernah melihat malaikat bisa dipastikan. Hal lain ikhwah. Ya. Kalaupun kita melihat Rasulullah dalam mimpi, bukan berarti sebuah rekomendasi. Bukan seperti sebuah rekomendasi. Ada sebuah hadis yang mengatakan bahwasanya barang siapa melihat aku dalam keadaan pun berarti dia telah melihatku. Ikhwah, hadis ini memang sahih, tapi bukan begitu penjelasannya. Ya. Tapi bukan seperti kita terjaga melihat Rasulullah atau kemarin Rasulullah ada di samping saya ketika buang sampah. Mau buang sampah dari mobilmu sembarangan. Karena ada kisah ustadz kayak gini. Demikian ikhwah, ya. Enggak begitu pembahasan ataupun penjelasannya. Demikian ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum. Jadi, ketika Rasul katakan begitu, barang siapa yang melihat aku dalam mimpi, maka dia seperti melihat aku ketika dia bangun. Tapi kan kita harus tahu Rasulullah bagaimana. Itulah ikhwah azanallahu wa iyyakum, semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanallahi wa la ilaha wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.